Oke teman-teman, selamat malam. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Data and Investment. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas technical update untuk Matic. Oke teman-teman, sebelum masuk ke bahasan technical update untuk Matic, saya sampaikan dulu kepada teman-teman semuanya bahwa saya Surya MS Trade. Tidak terima titip dana trading, juga teman-teman mesti berhati-hati adanya channel palsu, grup palsu, fake atau cloning group dengan logo yang sama. Saya hanya ada di channel yang saya sebut di atas teman-teman. Juga teman-teman mesti berhati-hati adanya komentar palsu di channel YouTube saya yang menawarkan titip jasa trading seperti itu. Yang asli hanya yang ada highlightnya teman-teman. Baik teman-teman, judulnya adalah Matic Technical Update. Jadi seperti yang teman-teman lihat, dalam beberapa hari ini, cryptocurrency, altcoin, Bitcoin juga terkoreksi. Ini adalah pergerakan dari Matic USDT dalam 1 jam, dalam time frame 1 jam. Saya hanya menggunakan tren ini, teman-teman. Tren naik ini, saya gunakan untuk mencari koreksi dari Matic. Ya, mencari koreksi dari Matic. Jadi saya tidak FOMO, saya percaya bahwa setiap kenaikan itu pasti akan ada retracement atau koreksi. Jadi dalam tren naik ini, ya, ketika sudah membentuk swing high, terbentuklah swing high, akan ada koreksi. Koreksi ini biasa disebut retracement dari tren utamanya. Jadi tren utamanya naik dari swing low ini ke swing high, tren utamanya naik, terkoreksi. Dan saya akan antri di area-area supportnya, yaitu di 23,6 retracement di 1,4480 dolar di sini. Ya, itu adalah support pertama dari Matic. Terus kemudian saya juga akan menyiapkan antri di support kedua dari Matic. Namun demikian support kedua belum berhasil kesentuh teman-teman ya. Kalau kita lihat belum berhasil kesentuh. Kita lihat di story harga dari Matic kemarin tuh low-nya mendekati, low-nya memang sudah tertembus, tetapi juga terus Matic sendiri udah naik, dan kenaikan hari ini hampir mencapai high-nya kemarin. Ini bagus sekali teman-teman ya. Jadi dengan kondisi seperti ini kalau kita lihat kenaikannya berapa sih? Kenaikannya coba kita ukur dulu. Dari low-nya hari ini sampai atas tuh sekitar 8%. Nah, 8% kalau teman-teman pengguna akun spot, ya pasti belum apa-apa, cuannya masih kecil sekali. Tapi tentu ini bisa menjadi berkah bagi teman-teman yang menggunakan futures. Saya sendiri juga sudah positioning untuk Matic. Ya nggak sebesar akun spot saya ya teman-teman, tidak sebesar akun spot, tetapi ya setidaknya ada tambahan lah seperti itu. Ini akun Matic, saya juga antri di bawah. Untuk ada juga sama. Jadi sekilas yang bisa saya sampaikan adalah Matic masih terkoreksi ringan. Dari puncaknya dia terkoreksi hanya 23,6 retracement dan juga belum sampai di 38,2. Tapi udah mantul. Seperti itu ya, mau nggak mau kita mesti positioning sedikit-sedikit teman-teman. Jangan sampai pergerakan seperti ini kita sama sekali tidak mendapatkan kesempatan untuk bisa trading seperti itu. Nah, banyak sekali yang nanya tuh, Pak, gimana bikin tutorial trading futures? Saya belum sempat bikin ya, karena cukup banyak istilah ya. Cukup banyak istilah untuk trading futures. Saya mesti mempersiapkan dokumen semuanya. Daripada saya bikin nggak ini ya. Intinya sih kalau di trading futures ya, yang pertama teman-teman mesti ngelihat satu trennya dulu. Apakah ada satu pola tren yang berulang dan apakah ada satu support resist yang cukup terpola seperti itu. Kenapa? Karena trading di futures ini teman-teman menggunakan leverage ya. Leverage itu artinya kalau misalkan seperti ini, leverage itu kan misalkan ini titik tumpunya ya, terus kemudian di sini kalau teman-teman menggunakan akun 1:1 atau bukan akun leverage ya, seperti ini, maka bergerak sedikit saja
bergerak sedikit saja, dia juga bergerak sedikit seperti itu. Tapi kalau di akun futures ini dengan leverage, ini kan perbandingannya kalau akun biasa kan 1:1 teman-teman ya. Seperti ini, 1:1 seperti ini. Kalau akun yang futures dengan leverage itu di sini adalah bukan 1:1 tetapi bisa 1 banding lebih seperti ini ya. Jadi ketika diputar pada sumbu ini teman-teman, itu nanti pergerakannya dia jauh ya, seperti itu. Jadi misalkan saya bikinkan seperti ini. Misalkan saya bikinkan seperti ini ya. Nah, kalau kita hanya menggunakan akun 1:1, maka kalau kita hanya menggunakan akun 1:1, maka misalkan bergerak ya cuma segini aja, misalkan pergerakannya dari titik ini, titik bawah ini ke atas, misalkan bergerak 10 derajat, jadi dia cuma bergerak segini aja teman-teman, bergerak segini aja. Tapi kalau misalkan ini saya perpanjang, misalkan batang ini saya perpanjang jadi menjadi leverage, itu adalah perumpamaan leverage seperti ini, maka ketika bergerak sebesar yang tadi, seperti ini misalkan, maka pergerakannya adalah seperti ini. Ini menunjukkan untung ruginya teman-teman. Ya, kalau akun spot mungkin pergerakan 10 derajat misalkan menghasilkan keuntungan sekian ataupun kerugian sekian, ya. Tetapi kalau dengan leverage misalkan di sini adalah 50, sedang di sini tanpa leverage berarti 1 kali, maka pergerakan hanya 10 derajat menghasilkan keuntungan sekian, tetapi juga kerugiannya nanti juga sekian. Seperti itu. Ini gambaran sekilas. Jadi kenapa akun leverage ini benar-benar teman-teman harus memikirkan baik-baik bagaimana mau entry seperti itu. Saya sendiri menggunakan akun futures ini tetap mengamankan modal teman-teman ya. Jadi sebagian akun spot saya dari Indodax saya pindahkan ke Binance. Kenapa? Karena kalau spot tentu saja teman-teman kan ya tahu sendirilah, dengan pergerakan yang mungkin hanya 8% tadi, teman-teman nggak dapat apa-apa atau cuma dapat 8%. Tapi kalau teman-teman menggunakan leverage misalkan 10 kali ya, teman-teman bisa dapat berapa kalinya, kan lebih besar seperti itu. Yang penting adalah kalau menurut saya adalah yang pertama, teman-teman paham dulu bahwa marketnya sedang, kalau saya ya, itu sedang dalam kondisi yang bisa dipetakan. Artinya mungkin kalau sideways ya, sideways-nya juga pola seperti itu, jadi tidak benar-benar trending. Takutnya kalau misalkan teman-teman salah posisi, nggak pakai stop loss, habis. Kalau pakai futures pasti habis. Kalau spot ya, Anda tunggu aja seperti itu. Kalau futures nggak, kalau marginnya nggak kuat habis. Maka dari situ di sini saya sendiri masih menggunakan leverage 10 aja teman-teman, 5-10 ya, masih cemen ya, masih leverage 5-10, saya belum pernah menggunakan leverage 25, tapi saya rasa itu kurang sesuai dengan tipikal saya. Tipikal saya sebagai holder dan sebagai holder yang agak-agak inilah, apa istilahnya ya, nggak terlalu ekstrim lah seperti itu. Jadi maunya lebih santai seperti itu, jadi saya cenderung menggunakan leverage yang lebih kecil. Nah, ADA dan Matic adalah dua barang yang saat ini saya gunakan untuk trading futures. Ya, trading futures. Kenapa? Karena yang pertama secara tren untuk Matic sama ADA adalah uptrend, sehingga positioning saya adalah buy, teman-teman. Positioning buy, jadi sehingga saya akan antri pada support-supportnya dari ADA atau Matic. ADA atau Matic. Dan kenapa seperti itu ya? Karena dengan melihat support-supportnya dari ADA atau Matic di 23, 38, 50, saya bisa menempatkan order di daerah-daerah tersebut. Jadi order saya tempatkan di daerah-daerah support resistnya ya, seperti ini. Di sini saya akan terbantu sekali. Misalkan saya udah positioning di sini di 23 dan nyangkut, saya santai aja karena untuk Matic saya ada beberapa layer. Kemudian di sini ya, yang kedua seperti itu. Nah, nanti misalkan turun saya batasin di saya akan ngambil lagi mungkin di 61,8 seperti itu. Tapi kan kita lihat dalam beberapa hari ini Matic juga tidak turun lebih dari 38, jadi saya masih santai. Posisi-posisi yang saya beli kemarin masih saya hold seperti itu. Nah, oke teman-teman, berikutnya untuk Matic ini saya rasa ini bagus sekali karena dia mantul dari 38. Nah,
Lebih bagus lagi Matic ini dia harus closing di atas high-nya candle kemarin. Jadi di titik berapa Matic ini akan bagus sekali? Itu di kisaran ya sekitar 1,42 $1,42 teman-teman ya. Sekarang belum dan ini cenderungannya masih seperti menunggu seperti itu. Seperti menunggu ya. 42. Jadi di kisaran ini teman-teman. Sebentar saya ambilkan trend line. Sepertinya di area ini. Di area ini dia masih belum. Candle 1 jam ini. Jadi kita tunggu dulu berapa jam ke depan. Saya masih hold ini barang ya teman-teman. Yang kita lihat juga ada satu trend channel. Ambil dari trend channel yang paling ini dulu. Paling banyak dilewati dulu ya teman-teman. Kita carikan trend ya kira-kira itu nih dia nanti mungkin kalau tenaga dia kuat akan breakout di situ akan bagus sekali. Ya kita cari yang paling banyak dilewati seperti ini. Titik penting adalah di garis ini sekitar $1,44 untuk Matic. Oke teman-teman itu saja yang bisa saya sampaikan. Kondisi Matic masih oke ya, masih oke masih ya secara umum masih sangat oke karena pergerakannya juga masih terpola ya, polanya masih cukup menurut dengan Fibonacci-nya seperti ini. Apakah mungkin nanti akan melanjutkan kenaikannya seperti yang di sini ya, naik di sini? Apakah seperti itu? Ya, sementara ngelihat kondisi dia berada di support seperti ini, saya berani positioning Matic di kisaran di atas 38,2 retracement. Baik, teman-teman, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.